Mas Jimin, wedang jahenya pakai susu atau original, Mas? Wedang jahe ini original bae Mas Karso, seperti biasa. Less sugar ya Mas. Apa, Mas? Les sugar kuwi apa, Mas Jimin? Lah piye toh Mas Karso ora ngerti less sugar kuwi? Kuwi maksude gulane ojo oke-oke, secukupe wae. Mas Karso. Oh walah, basa apa kuwi, Mas Jimin? Lagi wae weruh aku. Lah dalah Mas Karso kuwi kok kurang pergaulan toh. Biasanya nak tuku minuman teh ning supermarket ana tulisan ning botol iki less sugar. Tapi mocone less sugar. Mas Karso, ngomong-ngomong anake Pak Porto kuwi loro apa ya Mas? Kok kelihatannya sakitnya parah? Sampai rawat inap di rumah sakit. Wingi Mas Parto ngombe jahe ning kene, Mas. Tapi sayangi Mas Parto ora crita apa-apa. Lah iki ana Mas bawa tetanggane satu komplek. Wingi bojoku niliki anake Mas Parto ning rumah sakit. Jare anake lara ginjal akut. Awale sih lorone yo biasa-biasa wae kaya demam, batuk, pilek, tapi suwe-suwe anake Mas Parto sering mutah-mutah karo diare. Luwih parah maneh nak buang air kecil mung keluar sedikit, bahkan tidak keluar sama sekali. Lah kok iso bocah cilik kena penyakit gagal ginjal akut? Sakngertiku gagal ginjal akut kuwi biasane penyakit orang dewasa dan orang tua. Mas Karso, nuwun sewu nyelak obrolane nggih. Wedang jene pakai susu ya, Mas. Tapi jangan banyak-banyak susunya. Sedikit aja cukup. Kalau boleh ikut ngobrol, kebetulan saya penyuluh kesehatan di daerah sini. Jadi sedikit banyak tahu tentang isu-isu kesehatan di daerah sini. Memang kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi peningkatan terutama dalam 2 bulan terakhir. Pertanggal 18 Oktober 2022, sebanyak 189 kasus telah dilaporkan, paling banyak didominasi usia 1-5 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa gejala gagal ginjal akut pada anak yang perlu diwaspadai. Antara lain, pertama, demam, gangguan pencernaan seperti muntah dan diare. Yang kedua, gangguan pernafasan seperti batuk dan pilek. Yang ketiga, tidak bisa buang air kecil atau volume urin yang keluar sangat sedikit. Maka jika orang tua mendapati beberapa gejala yang saya sebut di atas tadi pada anak, segera periksa ke dokter. Oh gitu ya Mas. Jadi ada kasus gagal ginjal akut pada anak yang sebanyak 100-an lebih itu sebenarnya apa sih Mas penyebabnya? Jadi gini Mas, pada tanggal 18 Oktober kemarin itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban penyelidikan, epidemiologi, dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut pada anak. Jadi, ada dugaan para korban anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut ini sebelumnya telah mengkonsumsi obat sirup. Dan obat sirup ini ditengarai diduga mengandung zat kimia yang berbahaya. Aduh, ladalah. Terus gimana Mas tindakan pemerintah agar tidak ada lagi korban-korban baru? Iya Mas, seperti yang tadi saya sampaikan, pemerintah melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran resmi. Jadi berdasarkan surat edaran resmi itu, dinas-dinas kesehatan masing-masing daerah mempunyai kewajiban untuk menindaklanjutin dengan mengirimkan surat kepada apotek-apotek dan toko-toko obat agar tidak menjual obat dalam bentuk sirup sampai ada pengumuman resmi pemerintah lebih lanjut. Dan juga menginformasikan kepada semua tenaga kesehatan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara waktu tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan sirup
sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah. Oh, begitu ya. Mas Jimin, Mas Bowo, mungkin ada yang ditanyakan, mumpung ada Bapak penyuluh kesehatan di sini. Oh iya Mas Karso, aku ada pertanyaan nih untuk Bapak penyuluh. Jadi kan tadi Bapak penyuluh menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah melakukan langkah-langkah untuk menghindari jatuhnya korban lagi. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang sudah sakit sekarang ini? Apakah ada bantuan dari pemerintah? Oh, pertanyaan bagus Mas Jimin. Jadi terkait dengan penanganan penderita penyakit gagal ginjal akut ini, pemerintah telah melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah mendatangkan beberapa obat penawar dari beberapa negara, yaitu Jepang, Australia, dan Singapura. Dari hasil pemberian obat penawar ini di rumah sakit RSCM, 10 dari 11 pasien terus mengalami perbaikan klinis, tidak ada kematian, dan tidak ada perburukan lebih lanjut. Anak sudah mulai dapat mengeluarkan air seni. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, kadar etilen glikol dari 10 anak tersebut sudah tidak terdeteksi zat berbahaya tersebut.